pelaksanaannya secara sederhana, tapi tidak mengurangi kehikmatan, kesakralan acara itu sendiri. Dan sebelum nanti hikmah disampaikan, saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Fatah ucapkan terima kasih kepada Ketua PHB beserta anak adik-adik Erma yang melaksanakan acara ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika nanti dalam acara ini ada kekurangan. Sekali lagi kami mohon maaf, dan untuk menghemat waktu kami mohon kepada Ustaz Haji Mufni Al-Hakim untuk memberikan ceramah tentang hikmah satu Muharram menyambut 1 Muharram 1447 pada dia berteruslah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salah daun jati, yang jawab salam mudah-mudahan cepat naik haji. Daun salam daun jati, yang gak jawab salam mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Baik, kita salam yang kedua kalinya. Mudah-mudahan dengan salam yang kedua ini Allah turunkan keberkahan di tempat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, terkhusus panitia Hari Besar Islam Masjid Al-Fatah yang dimuliakan oleh Allah, serta Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala nikmat rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya lah sehingga Allah mudahkan langkah kaki kita berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini Allah panjangkan umur kita, Allah kabulkan segala hajat kita, Allah murahkan segala rezeki kita, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup, lebih-lebih yang telah wafat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mudahkan kita berkumpul di tempat
tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita di dalam surganya, berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau, para kerabat beliau, para anak cucu beliau, hingga umat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sama-sama mengambil hikmah daripada awal Muharram ini, nanti terakhir nih, untuk adik-adik kami yang bisa menjawab, saya siapkan hadiah. Mau? Ibu mau, Bu? Anaknya. Tadi saya tidak ada rencana sebenarnya, tapi pada saat anak-anak ini ngumpul semua di hadapan, oh luar biasa, ternyata panitia masjid bisa mengumpulkan anak dan bisa membuat mereka mendengar ta'lim kita seperti ini. Artinya inilah yang kita jadikan apresiasi. Maka sudah kami siapkan, mohon maaf kami tutup dengan tisu supaya duitnya tidak kelihatan. Nah, yang bisa menjawab silahkan nanti angkat tangan. Kami siapkan 2 amplop, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Yang wajib lewat, artinya tidak ada banjir. Nah, jadi nanti satu laki-laki, satu perempuan, jangan dihinting. Nah ya, kalau memang tidak ada perempuannya, kita lemparkan ke laki-lakinya lagi. Untuk ibu-ibu nanti tunggu tanggal mainnya. Untuk ibu-ibu ada cabai, namun di bawah sini sekali kita. Cabai siapa itu? Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suku di sini apa banyak nih? Banjar ada? Campur. Nah kalau campur sudah kita pakai bahasa Indonesia aja sudah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tidak terasa setelah asar tadi kita melewati bulan Dzulhijjah tahun 1446 Hijriah, dan ba'dal maghrib tadi kita sudah memasuki 1 Muharram 1447 Hijriah. Artinya secara waktu bertambah usia kita, tapi secara hakikatnya semakin tambah tahun, semakin berkuranglah umur kita. Apa maksudnya? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini singkat. Kita hidup di dunia ini singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal." Setiap umat, setiap hamba pasti mengalami yang namanya batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka jika telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak bisa meminta untuk menundanya sedikit jua pun. Wa la yastaqdimun, dan mereka pun tidak juga dapat meminta untuk memajukannya sedikit jua pun. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, makna hijrah adalah yaitu al-intiqal min makanin ila akhar, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maksudnya bagaimana? Tahun bertambah, usia kita berkurang. Kalau kita kaitkan dengan makna hijrah tadi, mari sama-sama kita rubah. Oh, mungkin yang dulu kita sering melakukan
berubah. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat. Yang dulu salah, sekarang soleh. Nah, jadi perbaiki diri kita di awal bulan Muharram ini. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ingat mati dulu. Mau? Kita ingat mati dulu. Supaya apa? Supaya yang mau kawin lagi stop sudah kawinnya. Bapak-bapak sudah ya, istri cukup satu Pak. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Hormati suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Doakan suami agar murah rezeki. Izinkan suami yang ingin. Ada yang ikhlas Ibu? Ibu makanya hijrah Bu. Di rumah itu oke lah, pakaian baju you can see my ketiak. Tapi ingat berkumpul cantik-cantik, ya Pak. Kemudian lagi kecelak bagus-bagus. Dari amalan Muharram nih jangan dilupakan. Amalan Muharram boleh dipakai bapak dan ibu, apalagi 10 Muharram. Apa itu bercelak? Celak itu ibunda bukan air dinar. Yang kadang ibu-ibu ini Ustaz, beli aja air dinar sudah, mereknya tersalah, nyebelin Kang Wardah kan. Padahal celak itu pian yang paling murah cuma satu. Apa mereknya? Kajol. Pakai kajol lagi cukup bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Celak mataku digunting-gunting, ku andap di atas titiwa, mataku landap nang kaya gunting. Barang siapa memandangku maka inya jatuh cinta. Berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang Banjar aja yang tahu. Namanya orang-orang Banjar itu yang asli Banjar, yang mengkaji pasti tahu ilmu ini. Apalagi bapak-bapak, jambul tinggi, rambut tebal, ambil minyak apa? Minyak rambut. Terserah mereknya apa, Tanco kah, Gatsby kah, Wax kah. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Minyakku minyak ion. Ku andak di hati tangan. Rupa kunang kaya bintang timur. Barang siapa memandangku maka inya karindangan. Woi, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paham yang karindangan berapa? Paham lah. Ini ketawa-ketawa aja. Karindangan itu dirindukan. Pokoknya kalau sudah berjalan kelepak. Nah, makanya ibu-ibu kayak tujuan baiknya pendapatan Banjar tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ukurku si ulang-ulang, kendaraanku burung kandar si, rupaku nang kaya bulan. Siapa memandangku mirip Elvi Sukaisi. Elvi Sukaisi dulu, yang sekarang tuh ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kisah itu tadi? Sampai mati lah. Sampai mati. Kita kembali lagi ingat mati dulu. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang hijrah, artinya memperbaiki diri. Kalau kita bicara masalah mati, otomatis kita bicara masalah alamatul maut, tanda-tanda kematian. Setiap manusia, apapun agamanya Pak, apapun jenis kelaminnya, pasti dia mengalami yang namanya tanda-tanda kematian. Mohon maaf, ini kami boleh diajarkan dan boleh disampaikan oleh guru kami. Ada namanya tanda 40 hari. Kami cuma sampai 40 hari saja boleh menyampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengalami yang namanya tanda kematian ini, siap-siap 40 hari lagi kita akan mati. Apa itu? Kalau Bapak Ibu punya sakit pinggang, nah ingat ini, yang punya encok-encok, beda kolesterol, beda dengan apa namanya rematik atau asam urat air. Ini sakit pinggangnya di sulbi, tahu sulbi nggak? Tulang ekor. Makanya tulang ekor itu pada saat ada yang diwafatkan, semuanya kembali kecuali tulang ekor. Maka tulang ekor inilah atau sulbi bahasa kita dibangkitkan oleh Allah pada saat di padang mahsyar. Jadi kalau kita mengalami tulang ekor sakit, nah ingatin pula,
kalau mengalami tulang ekor sakit, sakitnya bersengatan. Di dalam kitab itu dikatakan syadid dan sangat sakit sampai ke kepala. Kemudian telinga kita mendengar suara dar, guntur, hari siang bolong Pak. Kemudian terang, cuma kita yang mendengar. Kita panggil istri kita, sayang, biasa istri loh. Ingati istri kita, jangan istri orang. Istri kita panggil, Ma, sayang, sini dulu. Dengar suara guntur enggak tadi? Oh, enggak ada. Nah, kalau beliau atau istri orang terdekat kita tidak mendengar, panggil anak lagi. Nah, dengar suara guntur enggak? Dengar suara petir tidak? Anak kemudian mengatakan, tidak Pak, tidak mendengar. Maka bapak sekalian masuk ke dalam kamar, hitung kalender 40 hari, insya Allah mati setelahnya. Ibu sama begitu juga. Tapi ingat, kalau sudah tahu seperti ini, jangan kepada, jangan kepada dengan teman sebelah, 40 hari lagi aku mati. Jangan. Lalu baik kepada dengan yang lainnya, anu cerai, aku minta maaf lah, minta halang, minta itu 40 hari lagi aku mati. Ilmu ini sebenarnya boleh disampaikan, tapi pada saat kita mengalami jangan disampaikan. Kami ulangi, boleh kita sampaikan sebagai pelajaran, tapi pada saat kita mengalaminya cukup jangan disebarkan dan cukup kita amankan di dalam diri kita. Inilah orang-orang dahulu mengatakan ilmu rahasia. Nah, ilmu rahasia. Jadi kalau sudah ada tanda 40 hari diam sudah biar. Hitung dulu, banyaki puasa. Tunggu sedikit, tenggorokan mulai kering. Dari mana tadi? Sampai rahasia. Nah, kenapa itu? Maka ulama-ulama ma'rifat mengatakan pada saat kita mendengar suara guntur, itulah yang disebut dengan tiupan sangkakala. Artinya kiamat pada diri kita akan datang. Apa itu? Kematian. Maka siap-siap, kalau sudah ada tanda seperti itu, masuk kamar, kemudian banyakin puasa, kurangi makan, jangan lagi melakukan perbuatan kemaksiatan, bertaubat kepada Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Inilah kenapa, mohon maaf, kita ini Bapak Ibu tidak peka. Makanya kami diajarkan oleh guru kami, usahakan kata beliau, setiap habis sholat atau misalnya nih kita di dalam perjalanan langsung berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, minta munajat kepada Allah. Ya Allah, pada saat aku ini memang ingin dikembalikan ke hadiratmu, aku ingin diwafatkan olehmu, maka beri aku tanda-tanda kematian, khususnya tanda 40 hari kematian ini. Supaya apa? Supaya mati kita tidak mendadak. Makanya orang-orang yang memang sudah bisa mohon maaf nih bahasanya ngeh itu apa? Paham dan mengetahui, oh ternyata aku mau mati, dia bisa mempersiapkan kematiannya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai jam berapa kita? Baik, jam 9 ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Jangan jam 10, di kontrak kita namanya. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mungkin sampai jam 9 kita lah ya. Karena mungkin yang sudah sampai dari jam 6, kemudian tadi itu banyak amaliyah lagi. Dan ingat, malam ini Bapak, malam ini beli susu. Ya, nanti minum susu. Mohon maaf, kami ulang, minum susu, bukan minum susu. Minum susu. Oh, sudah minum? Alhamdulillah. Karena susunya tidak pernah ada. Minum susu tafakulan supaya selama setahun dimudahkan oleh Allah dan diputihkan oleh Allah kehidupannya. Nah, itu niatnya. Jadi minumnya tuh sedikit-sedikit aja. Ustaz, minum kental manis man gimana?
ingati kental manis itu bukan susu, itu gula. Makanya kenapa dalam ilmu kesehatan jangan memberi anak minum kental manis. Namanya kental manis, bukan susu lah. Nah, makanya gula itu banyak tersebar itu karena itu tadi. Jadi minumkan anak dengan yang mereknya susu. Nah, jauh di kisah liar keluar. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita bicara masalah hijrah lagi, kita itu untuk memperbaiki diri kita. Setiap hari kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperbaiki diri. Apa yang harus diperbaiki? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Syekh Abdul Laith As-Samarqandi, beliau mengatakan ada beberapa hal yang mana beberapa hal ini termasuk daripada perbendaharaan kebaikan. Apa itu? Yang pertama, al-ijtihad an yajtahida fi ta'atillah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Ibadah Maaf Bapak Ibu, kalau di sini subuh banyak nggak? Hah? Alhamdulillah, berapa soft? Dua tuh sedikit. Banyak tuh sampai belakang patah kan, itu banyak. Mohon maaf. Kenapa kita ini terkadang di sini kan ada maulid ya? Maulidul Habsyi ada kan? Kalau ada maulid ada kan? Mi'raj ada kan? Kenapa orang-orang sebelah itu ngomong sama kita itu bid'ah? Ini haram, ini itu. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Coba lihat, kalau Muharram penuh masjid, kalau maulid penuh sampai keluar. Coba lihat esoknya subuh, Allahu Akbar, nanti berkurang. Ayo, maulidan bisa sampai jam 2 malam, sampai jam 3 malam, sekalinya subuhnya liwar, kopian liwar, lewat. Ayo, wajar kalau bubuhan RCTI yang di sebelah itu memandang kita sebagai amaliyah atau orang yang ahlul bid'ah. Kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Makanya ini yang kita evaluasi. Masjid isi, sholat jangan ditinggalkan. Ini mohon maaf dulu ada salah satu kisahnya di kampung aja bang. Ini minta maaf nih, Masjid Al-Fatah pada saat kaumnya berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh nih subuh. Sekalinya dilihati mana orangnya nih? Tidak ada orangnya. Akhirnya berteriak si kaum, api. Wow, orang. Pada saat ditanya, wahai kaum, wahai guru, mana apinya? Ujar beliau, Bapak, api neraka. Masjid bagus, bangunan bagus. Sekalinya dari yang sholat, muyak beliau tadi penuh masjid. 2 minggu berselang, apa yang terjadi? Sama. Ayyana sholat. Dilihat lagi belakang belum ada juga. Sampai lagi komat. Qad qamatis sholat, qad qamatis sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dilihati tidak ada. Muyak beliau. Besok paginya ditulis Masjid Al-Fatah dijual tanpa perantara. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sholat jangan ditinggal. Ini apalagi kita kadang kita kayak ini, Ustaz, guru, Habib, ulun ini, saya ini hidup susah, hidup sulit. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Sederhana saja. Ulama mengatakan, Bapak Ibu, ulama mengatakan, hafidh ala sholatik yahfadka rabbuk. Jagalah sholatmu, maka Allah menjaga kehidupanmu. Artinya, kalau kita rajin sholat, Allah jaga kesehatan kita. Kalau kita rajin sholat, Allah jaga kehidupan kita. Kalau kita rajin sholat, Allah jamin rezeki kita. Tanpa sadar sebenarnya kalau duduk antara 2 sujud apa yang kita baca? Ayo, anak halus, apa bacanya? Duduk antara 2 sujud.
Rambutnya panjang ikal maya, hidungnya mancung, pipinya tembem merah-merah merona. Pokoknya berdoa di situ. Yang belum kawin, yang sudah kawin jangan. Ya kalau yang kami itu ada di Sikawan. Kawan kami ini luar biasa. Ternyata salah satu induriat Asyir Muhammad Arsyad Al-Banjari. Datuk Kelampaya itu banyak di sini. Jadi kami minta pun ada ke Amaliyah, ada mau kabian, ada wani. Yang awalnya sederhana aja ternyata amalan orang-orang Bahari itu seperti itu. Makanya biar orang Bahari ini orang dulu nih. Orang dulu itunya ngambil tafa'ulan saja. Ngambil tafa'ulan artinya mengambil kebaikan di dalam kehidupannya. Contoh. Allah pada saat ingin menghidupkan Nabi Muhammad, melahirkan Nabi Muhammad, artinya melahirkan dari perut. Siapa nama ibunya Rasulullah, siapa? Ya, Sayyidah Aminah, Siti Aminah. Nah, pada saat mengandung itu dulu yang paling ganteng siapa? Ayahnya Rasulullah. Siapa namanya? Ya, Abdullah. Sayyid Abdullah. Sayyidina Abdullah. Abdullah ini dia setiap berjalan pasti banyak yang menyukainya. Kenapa? Ternyata di dahinya Abdullah ini ada cahaya. Di dalam kitab itu dikatakan Nur Muhammad sebelum turun ke perutnya Aminah, maka ada di dahinya Abdullah. Pada saat Abdullah berjalan, semua perempuan hampir dapat semua. Kenapa? Saking gagahnya. Mendengar riwayat ini orang Banjar jadi ilmu. Nah, ambilnya minyak harum dia. Ini ibaratnya harum. Ambil, taruh di jari manis. Makanya jari manis ini bagus namanya jari manis. Ambil minyak harum, kemudian taruh di sini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Akulah yang bernama Abdullah. Barang siapa memandangku maka ia jatuh cinta kepadaku. Berkata ilahi Muhammad Rasulullah. Itu amalan orang hari tafa'ulan dengan riwayat tadi itu. Nah, supaya kita ini dipandang orang nyaman. Baik, kembali ke lab. Tidak ada laptopnya. Sampai mana tadi dia? Sampai sholat. Jadi kembali lagi, sholat jangan ditinggalkan. Mohon maaf, maka wajar orang-orang yang di sebelah sana menghantam kita, orang yang di seberang sana menghujat kita. Kenapa? Kita melupakan ibadah sholat. Jadi Bapak Ibu, tidak usah pusing ya. Rezeki itu pasti akan mengalir kepada kita. Makanya orang-orang yang sekarang berpikir, ya Allah, kayak apa rezekiku ini, kayak apa kehidupanku ini, maka ulama mengatakan, ketahuilah orang itu adalah orang yang jarang melaksanakan ibadah sholat. Baik, itu tidak perlu kita dalami, cukup awalnya saja. Kenapa? Itu nanti kisahnya di Mi'raj saja. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bagus kita amalkan dan supaya kita bisa menjadi orang yang baik, yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, zaman kita Pak beda dengan anak sekarang. Dulu kita celengi anak, kita dicelengi bapak kita takutan lah. Dia celengi anaknya, dicelenginya baru kita. Itu bedanya. Kenapa? Terkadang kita ini betul berbakti dengan orang tua kita, tapi kita melupakan mendoakan anak-anak kita. Jadi mohon maaf Ibu, kalau berdoa jangan nanggung. Pak, kalau berdoa jangan nanggung. Nanggungnya gimana? Kita kadang berdoa gini, ya Allah murahkan rezeki anakku, ya Allah kabulkan hajatnya, ya Allah mudahkan urusannya. Itu dikatakan tanggung. Jadi kayak apa? Tambahi, ya Allah panjang ya Allah murahkan rezeki anakku selama-lamanya, ya Allah kabulkan segala hajat anakku selama-lamanya, ya Allah mudahkan segala urusannya selama-lamanya. Kita meninggal, doa itu mengalir kepada anak-anak kita. Apalagi adik-adik pesan ya, doakan orang tua kalian. Apa doa untuk orang tua? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua. Sayangilah mereka menyayangiku sewaktu
kecil. Alhamdulillah. Hafal semua? Di sini Pak ada TPQ Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Ini masjid bagus ya. Artinya didik anak-anak kita seperti ini. Ibu, kalau ada TPQ, kalau ada gurunya dan berbayar, jangan lupa bayar. Ini minta maaf kredit baju di mana-mana. Ustadznya kan dikrediti juga. Ustadz berapa bayarnya? 50.000 kredit dulu Ustadz, 20.000 dulu. Jangan, ilmunya nanggung. Makanya usahakan kalau kita ingin anak kita bakti kepada kita, kita juga muliakan guru-guru kita. Ingat amalan 10 Muharram nih. Amalan 10 Muharram jangan dilupakan, yaitu sejahterakan ulama yang ada di kampung kita, bahagiakan mereka, khususnya guru-guru yang mengajar ngaji anak kita. Jadi bari misalnya pian bikin bubur aja, bubur Asyura, ya Allah. Bubur Asyura itu bagus disedekahkan. Makanya amalan 10 Muharram salah satunya lagi yang bagus adalah bersedekah, khususnya bubur Asyura. Terserah pian masukkan apa? Kangkung masuk, labu masuk, wortel masuk, sejarah rumput. Yang mentang-mentang campur aja. Bu, apa bedanya bubur Asyura dengan bubur Manado? Apa? Kadang kita ini bingung juga, di antar jemaah. Ini ustadz lah, ini guru lah, ini bubur apa ini? Ini bubur Asyura. Datang lagi orang Manado, anu guru ini minta maaf nah, kalau diizin lah terpian ini bubur apa namanya bu? Bubur Manado. Dilihat sama isinya, labu ada juga, yang beda cuma satu, dua kering. Dua keringnya ini nyaman, ya bu. Nah itu bagus di masjid. Nah 10 Muharram adakan, apalagi jadi hari raya anak yatim. Jadi bagi yang yatim-yatim, bahagiakan anak yatim. Pegang kepalanya. Ingat, beri duit. Jangan pegang kepalanya. Nah, sini dulu nak. Mana kepala itu pakai? Ini omai. Gak usah aja. Beri duit. Karena sedekah itu yang afdol. Nah, jadi kembali lagi, usahakan bakti dengan orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kami ingin berbagi amaliyah. Jadi tahun 2018 ini biasanya kalau kami ngisi maulid atau mi'raj, ini kisah tidak pernah kami tinggalkan. Ini terbukti masalahnya. Tahun 2018 kami punya teman Pak. Kami sempat ngajar dulu di salah satu pondok pesantren di Tenggarong. Kami punya teman, susahnya hidupnya. Mau beli popok anak, ngutang dia. Mau beli bensin, ngutang dia. Akhirnya kami tanya, Ustaz, kok susah hidup dia? Apa katanya? Nggih Ustaz, kayak apa lagi? Itu 2018. 2020, 2 tahun aja bedanya. 2020 berubah drastis, nyaman, motor baru, rumah baru, istri aja pengen pada baru. Jadi baru semuanya. Kami tanyakan, Ustaz, apa amalan pian? Akhirnya beliau mengatakan, Ustaz Mukni, satu pesan kami, silahkan pian amalkan ini, dan satu, jangan berikan amalan ini kepada orang lain. Kenapa kami sekarang berani memberikan amalan ini? Karena orang tua kami sudah tidak ada, sudah meninggal dunia keduanya. Artinya tidak bisa saya amalkan lagi. Apa amalannya? Bapak Ibu yang masih punya orang tua, amalkan ini. Kami yakin dan kami sudah mengamalkannya. 40 hari Allah rubah keadaan kita. Apa amalannya? Kalau dia, adik-adik kami semuanya, bagi yang mendengar yang sudah balik, yang punya orang tua, kalau hari raya, boleh diamalkan hari raya, boleh, atau setiap Jumat, monggo. Yang penting yakin. Kembali lagi, yang penting yakin. Yang tidak yakin, jangan amalkan. Kenapa? Percuma. Apa amalannya? Kalau kita sudah ada hari Jumat atau hari raya, saliman dengan orang tua itu jangan asal-asalan. Ini kita mohon maaf, ke rumah orang tua misalnya, saliman, maaf batin ya, batin. Ada nanti gitu? Ada? Enggak, alhamdulillah enggak. Banyak. Jadi usahakan kalau kita punya orang tua, dudukkan mereka. Jadi dudukkan mereka. Kalau tidak bisa duduk di lantai, duduk di kursi.
Dudukan dan buat itu acara sesakral mungkin. Jadi buat duduk mereka. Setelah itu sungkem. Jangan sungkemnya mau kawin aja. Jadi kalau sudah kawin sungkem nangis. Apa nangis? Kawin itu bahagia, ya kan? Nah nih, pada saat kita hari raya atau hari Jumat atau apapun itu, kalau kita bisa berkunjung ke rumah orang tua kita, datangi mereka, dudukan mereka tadi. Setelah itu saling. Jangan gengsi, cium, cipika, cipiki ke orang tua kita. Maaf Pak, cium tangan pun bolak-balik. Nah nih, ini yang terkadang kita jarang amalkan kepada anak-anak kita. Guru kami mengajarkan di depan ini namanya taat bubar, beradab. Yang di belakang ini namanya tabarrukan, keberkahan. Kami ulang, di depan ini namanya adab, di belakang ini keberkahan. Kenapa berkah yang di belakang? Karena yang di belakang inilah pada saat orang tua kita berdoa kepada Allah, telapak tangannya yang menghadap ke hadrat Allah, menghadap ke langit. Kemudian lagi pada saat mereka sujud, maka telapak tangan inilah yang menghadap tempat sujud atau bersentuh dengan tempat sujud. Maka cium itu bolak-balik, jangan disbaik, menghadap. Nah setelah itu baru sayangi mereka, cium pipi mereka. Jangan lupa cium kening mereka. Sayangi, mumpung masih hidup orang tua. Amalan yang paling mujarab apa? Ini yang paling mujarab, basuh kaki mereka. Ini yang kadang mohon maaf jarang kita amalkan. Basuh kaki mereka. Kalau kami biasa mengamalkan ini Bapak Ibu sekalian, adik-adik kami semua, amalkannya menggunakan dua air. Air yang pertama adalah air yang biasa. Siapa tahu kaki orang tua mungkin ada kotoran, ada yang macam-macam, bersihkan dulu. Setelah itu airnya dibuang. Yang kedua, ambil air yang bagus, yang bisa diminum. Kemudian basuh lagi kaki orang tua kita. Setelah dibasuh, ambil tangan orang tua. Pada saat membasuh, ikhlaskan aku ridhoi ulun lima, sayangi, itu minta. Itu tanpa sadar sebenarnya air mata kita akan mengalir. Bekas airnya, ini bagi yang yakin, bekas airnya minumkan, mandikan. Yakin Allah akan merubah segala kehidupan kita. Dan itulah yang sudah kami amalkan dulunya. Dan setiap doa orang tua kami terbukti sampai sekarang. Dengan berkah apa? Mengamalkan itu tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih memiliki orang tua, jangan lupakan amalan ini. Kadang, mohon maaf, kita semakin berumur ini merasa kok sulit hidup, betul? Makin tua ini kok susah meninggalkan kemaksiatan. Ulama mengatakan kalau kita makin tua, makin berumur, susah kehidupan, artinya kita ini orang yang durhaka dengan ibu kita. Tapi pada saat kita semakin tua, enak ekonomi kita, finansial kita enak, finansial kita aman, kehidupan kita nyaman, maka ketahuilah kita termasuk orang yang berbakti dengan ibu kita. Begitupun kalau semakin tua susah meninggalkan kemaksiatan, yang dipikirkan dunia, yang dipikirkan mengumpulkan harta, maka ketahuilah kata ulama itu orang yang durhaka dengan ayahnya. Tapi pada saat semakin tua dia ingat akhirat, ingat Allah saja, membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad, maka ketahuilah orang itu adalah orang yang berbakti dengan ayahnya. Jadi tolak ukurnya itu. Kembali lagi, jangan durhakai orang tua kita. Nah ini pesan kami untuk ibunda, kalau ada anak, ini anak-anak yang kecil-kecil nih, supaya dijaga oleh Allah. Mohon maaf kita ini sedih, biar sangat sedih. Beberapa kali kami buka Facebook, anak seumuran ini lah, malah video sudah, video apa? Video hubungan. Ayo ya, na'udzubillah, ini yang harus dijaga. Bahkan akses. Makanya kenapa orang tua, bapak ibu jangan gaptek dengan HP. Kami pesan, jangan gaptek dengan HP. Makin kita tua, makin canggih itu HP. Kalau bisa perlu belajar. Kadang kita ini kekurangannya bisanya cuma SMS. Kalau SMS itu kan akan pulsa lebih banyak daripada WA. WA palingan cuma bisa nelpon, tapi tidak bisa ngechat dan lain sebagainya. Kita perlu belajar Pak. Kenapa? Mohon maaf, di WA itu saya tidak membongkar karena ada anak-anak di bahaya. Di
Di WA itu kalau kita mengetik sesuatu yang berhubungan dengan yang tidak baik, itu keluar dia. Dan video-video itu yang na'udzubillah macam-macam itu pasti keluar. Dan itu tidak bisa dibendung lagi. Ini sudah eranya sudah. Tinggal kita mendoakan anak supaya anak kita menjadi baik. Nah, jadi untuk ibu yang diajarkan oleh guru kami, kalau punya anak gini bu, mau sekolah pegang kepalanya. Ingati, pegang kepala anak, kepala abang ibu dulu. Nah, kepala anak dulu. Bacakan ya hakku 7 kali. Ya hakku, ya hakku, ya hakku sampai 7 kali. Kemudian ya syahidu 7 kali. Kemudian ya baru 7 kali. Supaya apa? Supaya anak pertama dijaga oleh Allah, yang kedua supaya anak berbakti dengan orang tuanya. Dan jangan lupa mendoakan anak kita sukses dunia, sukses akhirat. Allahu a'lam. Sudah sedang dah sesak nafas dah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kuis. Siap? Nanti yang bisa jawab angkat tangan dulu, tidak boleh menjawab dulu. Siap? Untuk laki-laki yang ini, nanti intip warnanya. Apa doa untuk orang tua? Ini sini maju. Siapa namanya dulu? Raja. Kelas berapa? Orang tuanya ada di sini? Hah? Nah, di rumah. Kasih tahu, mama, bapak harus ke masjid, gitu ya? Nah, ya. Rumahnya di mana? Jauh. Dekat masjid. Oh iya. Kenal bu anak siapa bu? Kenal? Tidak kenal. Bahaya. Tidak tahu namanya. Dia doa untuk orang tua apa? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul? Sambil minta. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, untuk anak perempuan yang bisa maju, ya. Apa doa di dalam sholat pada saat duduk antara 2 sujud? Tadi bapak-bapak. Ayo, bawa maju. Apa tingginya? Cowok-cowok permisi diri. Jadi kalau ya. Maju berapa? Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 6. Tinggi bu ya. Orang tuanya ada di sini? Ada, alhamdulillah. Bapaknya ada? Tidak ada. Sudah meninggal. Oh iya, nah ini yang perlu. Jadi nantilah catat. Nih 10 Muharram aku diberi. Apa doa di apa bacaan pada saat duduk antara 2 sujud? Betul bu? Alhamdulillah. Saya dulu kita. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau hadiah kamu? Bu, mau hadiah? Saya ada gelang bu. Ini gelang sudah saya bawa keliling kemana-mana. Kecuali kamar mandi. Bu, yang mau. Mau udah bu? Pada mau sudah. Pertanyaannya, siapa nama saya? Ayo, ada ibu-ibu yang bisa jawab. Ya, kamu kawin lihat di truk masjid. Ya, lihat spanduk. Nah, ibu berani ke bajumu. Siapa bu nama kami bu? Siapa nama saya bu? Alhamdulillah. Amit. Nah, langsung bu ya.
Luar biasa, ini guru saya, Masya Allah. Mohon izin tadi kami memang salaman dengan guru gitu, jadi tidak memandang makrom dan lain sebagainya karena kita sudah sholat juga selesai sholat isya. Jadi saya saling dengan beliau, ta'adim kami, doakan kami Bu, doakan kami masih ingat kok, luar biasa. Berkat doa beliau kami bisa seperti ini, berkat doa semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini kita langsung, Masya Allah, Masya Allah, di belakangnya beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dulu. Yang pertama kita kirimkan untuk orang tua kita. Jikalau orang tua kita masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Jikalau orang tua kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya dan mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya di ghairi hisab. Ya hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah yang kedua kita doakan untuk guru-guru kita. Jikalau guru kita masih hidup, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau guru kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah terangi, Allah lapangkan kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Al-Fatihah untuk hajat kita semuanya. Setahun sebutkan hajat pian apa? Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah, yang dulunya mobilnya kecil besarkan ya Allah. Minta pajero ya Allah dengan parkirannya. Yang penting ya, jangan parkir tempat orang. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya mamana kulli mahif yassir alaina kulli asir fatisir asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Rahman, hajatuna ilaika kathir ya Rahim, wa anta alimun biha wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridho. Jikalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Ayam jantan, ayam betina, ayam kampung, ayam kota, itulah jenis-jenis ayam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemudian tadi ada hikmah dari 1 Muharram 1447 Hijriah. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dulu Ustaz saya sampaikan, beliau itu adalah pimpinan tingkat kami semua. Beliau itu buka tingkat dan
Demikian mungkin saya selaku Ketua Takmir Masjid Al-Fatah maaf yang sebesar-besarnya dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. هو أحمد ومحمد، قلبي محمد بهديه نتعبد، قلبي محمد يا ربي صل عليه. ما الطير نحى وبرد، ما الطير نحى وبرد، وهو النبي الماحي، قلبي محمد الوجه كالمصباح، قلبي محمد ما حب لام ونادى، نادى لكل فلاحي، نادى لكل فلاحي. هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا ربي صل عليه. ما الطير ناحى وبرد، هو أحمد ومحمد بهديه نتعبد، يا